Bacaan Alkitab menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 23b sampai dengan 33. Demikian. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Demikian sabda Tuhan. Renungan hari ini berjudul Kasih Menembus Batas. Bacaan dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 23b sampai 33. Pokok perenungan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 28b demikian. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Rudi senang karena media sosial telah mempertemukannya dengan kawan-kawan dulu di SMA. Dengan segera mereka membentuk grup komunitas yang ramai dan heboh saat mengingat kenakalan mereka ketika masih berpakaian putih abu-abu. Namun itu hanya berlangsung sebentar, dan akhir-akhir ini percakapan di grup diwarnai dengan ketegangan. Satu persatu kawan meninggalkan grup karena merasa tidak nyaman. Sebagai seorang yang diberi label minoritas, sebenarnya Rudi pun ingin meninggalkan grup tersebut. Andai manusia tidak membangun batas-batas karena keyakinan, agama, suku, atau apapun betapa indahnya dunia ini. Begitulah yang dipikirkan Rudi. Petrus dididik dalam ajaran Yahudi yang sangat keras, menerapkan batas antara umat pilihan dan bukan. Yang bukan umat pilihan dipandang najis, dan ada larangan keras bagi orang Yahudi untuk bergaul atau menginjakkan kaki di rumah mereka. Jika orang Yahudi nekat melakukannya, mereka pun dianggap najis. Namun Tuhan justru menyuruh Petrus untuk datang ke rumah Kornelius yang dianggap najis itu. Secara nyata Tuhan menunjukkan bagaimana kasih-Nya menembus batas yang diciptakan oleh manusia. Saudaraku, jika Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada setiap orang tanpa batas, tanpa membeda-bedakan, lalu apa hak kita memberikan label dan batasan kepada orang-orang tertentu? Apa kita tidak mengucilkan orang-orang yang tidak sama dengan kita? Kita tentu tidak punya hak. Demikian renungan hari ini. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk pergumulan yang ada di setiap keluarga.
pergumulan ekonomi, pergumulan untuk mendapatkan pasangan, pergumulan untuk mendapatkan keturunan, dan pergumulan yang lain. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan atas setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap harapan dan cita-cita dari setiap kami. Biarlah harapan dan cita-cita kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan pakailah harapan dan cita-cita kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang sedang sakit dan isoman. Tuhan tolong berikan kesembuhan. Engkau yang angkat segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk para pelayan gereja agar seiman, setia melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk program kerja gereja agar berdampak bagi banyak orang dan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk para korban Gunung Semeru, Gunung Sumba, dan banjir di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkau tolong mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan muliakan. Kami sangat bersyukur bisa tinggal di negara ini. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk pemerintah negara Indonesia dari tingkat tinggi hingga tingkat rendah. Berkatilah mereka semua ya Bapa, agar mereka menjalankan tugas dengan baik, dengan sepenuh hati dan takut akan Tuhan. Dan biarlah semua yang mereka lakukan itu demi kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa agar semua program kerja pemerintah Indonesia, khususnya di masa pandemi saat ini, semuanya boleh berjalan dengan baik dan dapat dirasakan, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk program percepatan vaksinasi booster warga negara Indonesia. Berkatilah setiap cairan, jenis-jenis vaksin yang akan disuntikan kepada kami, agar itu benar-benar berguna untuk meningkatkan imun tubuh kami terhadap virus yang ada di sekitar kami. Dan ajarlah kami, mampukan kami untuk terus menjaga kesehatan tubuh kami. Bapa, kami teringat akan saudara-saudari kami yang menjadi korban bencana alam di Gunung Semeru, gempa di Sumatera Barat, dan korban banjir di beberapa daerah di Indonesia. Kuatkanlah, hiburkanlah mereka ya Bapa. Mampukan pemerintah setempat, lembaga-lembaga sosial, gereja, untuk memberikan pertolongan secepat mungkin dan tepat sasaran. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.